Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama, mari kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menyempurnakan nikmat bagi kita. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan itba'ut tabi'in, semoga juga sampai kepada kita para umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang kehidupan, kita semua tidak pernah lepas dari yang namanya musibah. Baik musibah yang diterima oleh lahir kita maupun batin kita. Memang kehidupan di dunia ini semua itu musibah bagi kita, baik yang kita miliki itu harta, tahta maupun wanita, itu semua ujian bagi kita. Banyak ujian yang kita hadapi di dunia ini. Karena itulah cara Allah menguji keimanan kita. Seberapa besar iman kita kepada Allah dalam beribadah. Karena ketika kita mendapat musibah, maka bersabar dan sholatlah, itu yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dengan sholat. Karena ketika kita sholat, di situ ada doa. Semua isi dalam sholat itu adalah doa. Ada suatu doa yang bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Di situ kita harus meresapi dan menghayati doa tersebut, karena itu berhubungan dengan hati kita di dalam sholat kita. Lalu mengapa kita telah mengerjakan dua hal itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, tapi kita masih tertimpa oleh musibah? Mungkin kita kurang beruntung. Lalu timbul pertanyaan, ada apa dengan sholat kita? Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka dari situ kita harus memperbaiki sholat kita. Mungkin kita terlalu lalai dalam sholat, atau terlalu cepat-cepat dalam sholat, atau ketika kita sholat pikirannya kemana-mana. Nah, dari situlah penyebab dari kita kurang beruntung itu. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu mengapa kita memperbaiki hidup ini dengan sholat? Karena dengan sholat Allah akan menenteramkan hati kita. Karena dengan sholat Allah akan menjauhkan kita dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kata firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat kita akan selalu mengingat kepada Allah. Karena dengan sholat kesalahan-kesalahan kita akan diampuni. Karena banyak kesalahan kita yang dilakukan, baik yang kita sadari maupun tidak disadari. Maka disitulah timbul pertanyaan, bagaimana kita memperbaiki sholat? Karena sesungguhnya orang yang memperbaiki sholat itu sama dengan dia sedang memperbaiki hidupnya. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat pun celaka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah, kok orang-orang yang sholat celaka? Maka apa daya kita selama kita sholat, apakah kita akan celaka? Maka di situ ada ayat lagi, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka dari itu, mari kita perbaiki sholat kita agar kita tidak celaka dalam sholat kita, agar kita tidak celaka dengan sholat kita sendiri. Teringat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Rasulullah menjawab,
as-salatu ala waqtiha, salatlah tepat pada waktunya. Lalu beliau bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu dia bertanya kembali, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Maka mengapa kita memperbaiki hidup itu dengan sholat? Karena sholat adalah yang paling utama. Maka dari itu mari kita perbaiki sholat kita, karena dengan sholat kita akan terjauh dari perkara yang munkar. Karena dengan sholat hati kita akan tentram. Maka dari itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat, maka as-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya, agar kita terhindar dari fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq, unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.